Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin ya, aku Silvi. Wah, senang sekali hari ini bisa belajar bersama kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu punya satu pertanyaan. Pernah nggak teman-teman kehujanan saat berangkat atau pulang sekolah? Atau mungkin kalian pernah melihat genangan air setelah hujan? Kalau pernah, coba kita pikirkan bersama. Menurut kalian, kemana ya air hujan itu pergi setelah beberapa hari? Apakah air itu akan menghilang begitu saja? Ternyata tidak loh. Air tidak pernah benar-benar hilang. Air hanya melakukan perjalanan yang sangat panjang dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, perjalanan air itu yang akan kita pelajari hari ini. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita belajar bersama. Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana air bisa melakukan perjalanan dari bumi ke langit, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses yang disebut siklus air. Tidak hanya itu, kita juga akan belajar menemukan informasi penting dari materi yang kita simak. Kemudian menyajikannya menjadi sebuah karya yang menarik dan mudah untuk dipahami. Jadi pastikan teman-teman semua mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan, setiap hari manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan. Misalnya untuk minum, mandi, memasak, mencuci pakaian, menyiram tanaman, atau bahkan untuk berwudu sebelum sholat. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk tetap hidup. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Kalau air digunakan setiap hari oleh begitu banyak makhluk hidup, mengapa air di bumi tidak pernah habis? Kalau ada yang menjawab hujan, jawaban itu sudah mengarah ke pembahasan kita hari ini. Sebenarnya, air tetap tersedia karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses peredaran air dari permukaan bumi menuju atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi secara alami dan berlangsung terus-menerus. Karena proses ini berlangsung tanpa henti, persediaan air di bumi tetap terjaga sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Nah, supaya lebih mudah dipahami, sekarang kita akan mempelajari tahapan-tahapan siklus air satu persatu. Tahap pertama dalam siklus air disebut evaporasi atau penguapan. Teman-teman, pernahkah kalian menjemur pakaian? Saat dijemur di bawah sinar matahari, pakaian yang awalnya basah lama-kelamaan menjadi kering. Nah, menurut kalian, kemana air yang ada di pakaian itu? Betul sekali, air tersebut berubah menjadi uap air karena terkena panas matahari. Peristiwa ini juga terjadi pada air yang ada di laut, sungai, waduk, maupun genangan air. Karena panas matahari, air berubah menjadi uap air lalu naik ke atmosfer atau lapisan udara. Selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air melalui daun. Proses ini disebut transpirasi. Jadi, evaporasi dan transpirasi sama-sama membantu berlangsungnya siklus air. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah berubah menjadi uap air, uap tersebut akan semakin naik tinggi ke atmosfer. Semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya akan semakin dingin. Karena suhu yang dingin, uap air berubah kembali menjadi butiran-butiran air yang sangat kecil. Proses berubahnya uap air menjadi butiran air ini disebut kondensasi atau pengembunan. Butiran air tersebut kemudian berkumpul hingga membentuk awan. Semakin banyak uap air yang mengembun, semakin tebal pula awan yang terbentuk. Jadi,
Awan yang kita lihat di langit sebenarnya tersusun dari kumpulan butiran air yang sangat kecil. Nah, setelah awan terbentuk, menurut teman-teman, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau awan semakin tebal dan dipenuhi banyak butiran air, lama-kelamaan awan tidak mampu lagi menahan butiran air tersebut. Akibatnya, butiran air akan jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa inilah yang disebut presipitasi. Di Indonesia, presipitasi sering kita rasakan dalam bentuk hujan. Jadi, hujan yang sering kita lihat ternyata merupakan salah satu bagian dari siklus air. Nah, setelah hujan turun, apakah semua air langsung mengalir ke sungai atau laut? Ternyata tidak. Sebagian air akan meresap ke tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah inilah yang disebut infiltrasi. Air yang meresap akan menjadi cadangan air tanah. Cadangan air tanah sangat bermanfaat karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih melalui sumur atau mata air. Selain ada yang meresap ke dalam tanah, sebagian air hujan juga mengalir di permukaan bumi. Air tersebut mengalir menuju selokan, sungai, danau, hingga akhirnya kembali ke laut. Sesampainya di laut, air akan kembali menguap karena panas matahari. Nah, proses itu akan terus berulang tanpa henti. Itulah sebabnya air di bumi tidak pernah benar-benar habis. Nah, supaya teman-teman lebih mudah mengingat, yuk kita ulangi bersama-sama. Siklus air terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi yaitu proses penguapan air karena panas matahari. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi butiran air yang membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu turunnya air dari awan ke bumi dalam bentuk hujan. Yang keempat ada infiltrasi. Infiltrasi yaitu proses meresapnya air ke dalam tanah. Yang terakhir ada aliran permukaan, yaitu mengalirnya air menuju sungai, danau, hingga kembali ke laut. Hebat! Sekarang teman-teman semua sudah lebih paham bagaimana siklus air berlangsung. Setelah mengetahui proses siklus air, sekarang kita cari tahu manfaatnya yuk. Menurut teman-teman, mengapa siklus air sangat penting bagi kehidupan? Benar sekali, siklus air memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menjaga ketersediaan air bersih sehingga manusia, hewan, tumbuhan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mengisi cadangan air tanah yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Yang ketiga, membantu pertumbuhan tanaman karena tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dengan baik. Yang keempat, menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Jadi, tanpa adanya siklus air, kehidupan di bumi tentu akan mengalami banyak kesulitan. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak penjelasan tentang siklus air dari awal sampai akhir. Sekarang, coba ingat kembali apa saja informasi penting yang sudah kalian peroleh. Misalnya, apa yang dimaksud dengan siklus air? Apa saja tahapan dalam siklus air? Apa manfaat siklus air bagi kehidupan? Nah, coba jawab semua pertanyaan itu dan tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak perlu sama persis seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang penting, teman-teman dapat menyampaikan informasi tersebut dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Teman-teman, setelah mengetahui manfaat siklus air, sekarang coba kita bayangkan, bagaimana ya kalau siklus air terganggu? Misalnya banyak pohon ditebang secara liar, sungai dipenuhi sampah, atau lingkungan menjadi rusak. Menurut kalian, apa yang bisa terjadi? Betul sekali. Jika siklus air terganggu, akan muncul berbagai dampak yang merugikan. Salah satunya adalah banjir. Hal ini dapat terjadi karena air hujan tidak dapat meresap dengan baik ke dalam tanah, sehingga menggenang dan meluap. Selain banjir,
Dapat juga terjadi kekeringan, terutama ketika cadangan air tanah semakin berkurang. Tidak hanya itu, tumbuhan akan kesulitan mendapatkan air sehingga pertumbuhannya terganggu. Akibatnya, hasil pertanian pun dapat menurun. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan agar siklus air tetap berlangsung dengan baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Sebagai siswa sekolah dasar, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air? Hebat! Jawaban teman-teman benar sekali. Ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya, menggunakan air secukupnya, menutup keran setelah digunakan, tidak membuang sampah ke sungai, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan menjaga kebersihan lingkungan. Walau terlihat sederhana, jika dilakukan setiap hari, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan air untuk masa depan. Teman-teman, sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk air yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 21 yang artinya, "Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi?" Masya Allah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa hujan dan siklus air merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat air dengan cara menggunakannya secara bijaksana, tidak membuang-buang air, menjaga kebersihan lingkungan, serta ikut melestarikan alam. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga bumi, tetapi juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Nah, teman-teman, kalian sudah mempelajari pengertian siklus air, tahapan-tahapannya, manfaatnya, dampak jika siklus air terganggu, serta cara menjaganya. Sekarang saatnya kita menuangkan pemahaman tersebut ke dalam sebuah karya yang menarik. Kalian akan membuat sebuah infografis tentang siklus air. Infografis adalah penyajian informasi dalam bentuk gambar, warna, simbol, dan tulisan sehingga informasi menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Sebelum mulai, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas gambar atau karton, pensil, penghapus, penggaris, serta pensil warna, krayon, ataupun spidol. Jika semua alat sudah siap, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tuliskan judul siklus air dalam kehidupan di bagian atas. Yang kedua, buat gambar tahapan siklus air secara berurutan, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, hingga aliran permukaan. Yang ketiga, tambahkan informasi penting pada setiap tahapan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, gunakan warna, simbol, atau icon agar infografis terlihat lebih menarik. Yang terakhir, jangan lupa tambahkan sebuah kalimat ajakan misalnya, "Ayo hemat air" atau "Jaga kebersihan, jaga kehidupan". Kerjakan proyek ini dengan rapi, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan hasil karya kalian melalui grup WhatsApp ya. Dan jangan lupa ya, sebelum dikumpulkan, coba periksa kembali hasil infografis yang sudah kalian buat. Pastikan urutan tahapan siklus air sudah benar, informasi yang ditulis mudah dipahami, serta gambar dan warna yang digunakan sudah rapi dan menarik. Jika masih ada yang perlu diperbaiki, silahkan sempurnakan terlebih dahulu agar hasilnya menjadi lebih maksimal. Wah, hebat sekali teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, silahkan kalian mengerjakan
kuis melalui word wall pada tautan yang telah disediakan ya. Kerjakan dengan jujur dan teliti. Semangat! Semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga setelah pelajaran kita hari ini, kita semua semakin peduli terhadap lingkungan dan semakin bijak dalam menggunakan air. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita telah belajar bersama tentang siklus air. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa air tidak pernah benar-benar habis karena mengalami siklus yang berulang secara terus-menerus. Kita juga telah belajar menemukan informasi penting dari materi yang disimak dan menyajikannya kembali dalam bentuk infografis yang menarik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih karena sudah belajar dengan penuh semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.